Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Widya. Saya dari kelas 1E, program studi pendidikan bahasa Inggris. Saya di sini ingin mereview film India yang berjudul Tare Zamir Par yang dirilis pada tahun 2007. Film Teresa Merpar diawali dengan memperlihatkan kehidupan seorang anak laki-laki yang berusia 8 tahun yang bernama Ihsan Awasti. Dari awal kita bisa melihat bahwa Ihsan berbeda dari anak-anak lain. Ia sangat imajinatif serta penuh rasa ingin tahu dan punya jiwa seni yang tinggi. Sayangnya, semuanya tidak terlihat di sekolah. Ketika di kelas, Ihsan kesulitan membaca, menulis, dan mengikuti pelajaran. Ia sering salah menulis huruf, menyalin kata dengan benar, dan tidak bisa mengembalikan angka. Karena itu, guru-guru menganggapnya malas, nakal, dan tidak serius belajar. Teman-teman sekelasnya pun mengejek sehingga Ihsan semakin merasa terasingkan. Di rumah, situasinya tidak jauh berbeda. Ayahnya adalah sosok yang keras dan percaya bahwa keberhasilan dapat diraih dengan kedisiplinan serta prestasi akademik. Ibunya sebenarnya sayang kepada Ihsan, tetapi juga tidak memahami masalah yang dialami oleh anaknya. Ihsan sering dibandingkan dengan kakaknya, yaitu Yohan, yang pintar, rajin, dan selalu mendapatkan nilai yang bagus. Perbandingan ini membuat Ihsan semakin merasa kecil dan tidak berarti. Karena nilai-nilainya semakin buruk, orang tuanya akhirnya mengambil keputusan drastis, yaitu mengirimkan Ihsan ke sekolah asrama. Mereka berharap dengan lingkungan baru yang lebih ketat, Ihsan bisa berubah. Namun, keputusan ini justru memperburuk keadaan. Berbeda jauh dari rumah, membuat Ihsan semakin kesepian. Ia merasa dibuang, tidak diinginkan, dan semakin tertekan. Di sekolah asrama, ia tetap dianggap bodoh oleh guru-gurunya. Ihsan pun berhenti bersemangat, tidak lagi tersenyum, bahkan berhenti menggambar yang sebelumnya sangat dia cintai. Kehidupan Ihsan mulai berubah ketika hadir seorang guru seni baru di sekolah. Guru ini sangat berbeda dengan guru-guru yang lain. Ia lebih santai, ramah, dan peduli terhadap murid-muridnya. Dari awal, ia menyadari ada sesuatu yang berbeda pada Ihsan. Ia memperhatikan cara Ihsan menulis, cara dia membaca, serta ekspresi murungnya yang selalu terlihat di kelas. Setelah memperhatikan lebih dalam, sang guru menyadari bahwa Ihsan mengalami disleksia, yaitu gangguan belajar yang membuat anak sulit membaca, menulis, dan mengenali huruf yang benar. Meskipun sebenarnya mereka cerdas, guru ini kemudian mencari cara membantu Ihsan. Ia mengunjungi rumah orang tua Ihsan dan menjelaskan kondisi yang sebenarnya, dan meyakinkan mereka bahwa anak mereka tidak bodoh, melainkan mempunyai bakat luar biasa yang selama ini tidak dilihat. Dengan penuh kesabaran, guru tersebut mulai membimbing Ihsan dan memberikan pelajaran dengan metode yang lebih berbeda, yaitu lebih visual, kreatif, dan menyenangkan. Perlahan-lahan, Ihsan mulai kembali percaya diri. Ia berani mengambil kuas, kembali melukis, dan mewujudkan imajinasinya lewat warna-warni di atas kanvas. Semangatnya yang sempat hilang perlahan kembali. Film ini terjadi ketika sekolah mengadakan kompetisi melukis. Semua murid ikut serta bahkan guru pun ikut berpartisipasi. Ihsan yang awalnya ragu akhirnya ikut bergabung. Saat karya-karyanya diperlihatkan, semua orang terkesima. Lukisan Ihsan bukan hanya indah, tetapi juga penuh emosi dan makna. Hasil karya itu membuat semua orang menyadari betapa istimewanya dia. Di akhir cerita, Ihsan berhasil memenangkan kompetisi melukis tersebut. Momen ini bukan hanya tentang menang, tetapi juga tentang mendapatkan pengakuan. Ihsan yang dulu dianggap bodoh dan nakal, akhirnya dihargai dan diakui sebagai anak yang berbakat. Orang tuanya pun tersadar bahwa mereka selama ini mulai menilai anak mereka salah, sehingga mereka akhirnya bisa melihat Ihsan dengan mata yang berbeda, bukan sebagai anak yang gagal, melainkan sebagai anak yang bersinar dengan caranya sendiri. Film ini ditutup dengan adegan penuh emosi ketika Ihsan berlari memeluk gurunya. Dengan adegan itu menggambarkan betapa pentingnya peran seseorang guru yang memahami, peduli, dan percaya kepada muridnya. Lingkungan kecil, empati, dan kasih sayang ternyata mampu mengubah hidup seorang anak secara drastis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.